dicap the undesirable karena ia tidak memiliki manfaat. Kasian banget ya. Hai Cici, kembali lagi sama Ale di sini dan still Ibu Della masih tidak ada di sini. So, how's your day? Buat penonton baru Cici, hai, Cici Sister itu membahas video-video informatif, contohnya biografi seseorang, kasus-kasus langka, kejadian, dan fakta unik yang kemungkinan besar kalian belum tahu. Kita upload setiap hari Minggu, tepatnya jam 6 sore. So, buat kalian yang belum subscribe dulu sekarang dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. Di video sebelumnya kita membahas tentang nyamuk Wolbachia, adik Ratu Elizabeth II, Jim Giovanni, yaitu hacker Indonesia yang ditakuti di dunia. Nah, kalau kalian belum nonton video-video tersebut, kalian bisa klik yang ada di atas sini atau di description box. Nah, hari ini aku akan membahas tentang tokoh ini nih. Kalian kenal gak? Mungkin buat kalian yang masuk jurusan psikolog atau mengenal dunia psikolog, kalian udah gak asing nih sama tokoh ini. Kenapa? Karena tokoh ini tuh sering banget dibahas di dalam dunia psikologan. Hah? Kok bisa? Langsung aja kita masuk ke videonya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang, and let's learn something. Tokoh ini bernama William Stanley Milligan, atau biasa dikenal dengan sebutan Billy Milligan. Ia lahir pada tanggal 14 Februari 1955 di Miami Beach, Florida, dari pasangan Dorothy Milligan dan Johnny Morrison. Nah, dia itu anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak laki-lakinya bernama Jim Milligan dan adik perempuannya bernama Kathy Jo Milligan. Ayahnya Billy, yaitu Johnny, itu kesusahan untuk menjadi seorang ayah, dan dia juga tidak memiliki uang yang banyak, sehingga untuk membayar biaya pengobatan anak-anaknya ia harus meminjam ke banyak orang. Nah, hal tersebut membuat dirinya menjadi suka berjudi, mabuk-mabukan, dan pada tahun 1958 ia dirawat di rumah sakit karena kecanduan alkohol yang akut dan mengalami depresi. Bukan hanya itu saja, Johnny juga diketahui beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Dorothy berkata, ia pernah menemukan Johnny terkapar di atas meja dengan setengah botol Scott dan sebotol pil tidur kosong yang tergeletak di lantai. Beberapa bulan setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 17 Januari 1959, Johnny berhasil merenggut nyawanya dengan meracuni dirinya sendiri lewat gas karbon monoksida. Saat itu, Bill masih berumur 4 tahun, guys. Setelah itu, pada 27 Oktober 1963, Dorothy menikah lagi dengan seorang pria bernama Calmer Milligan di Circleville, Ohio. Nah, nama Milligan itu didapat dari pernikahan ini, guys. Calmer sendiri sudah memiliki 2 anak perempuan bernama Kala yang seumuran dengan Billy, dan satunya lagi tidak diketahui namanya. Tapi ia diketahui berprofesi sebagai seorang perawat. Calmer dicurigai suka melakukan penyiksaan dan kekerasan seksual kepada Billy kecil. Kata Billy, Calmer pernah menguburnya hidup-hidup dan menggantung dirinya menggunakan jari kaki dan jari tangan miliknya. Akibat pelecehan seksual itu membuat kepribadian Billy terpecah. Di usianya yang baru 5 tahun saja, sudah muncul 3 kepribadian, yaitu anak laki-laki tanpa nama, Christine, dan Sean. Kemudian, sejak saat itu, ia mengalami masalah hampir di mana-mana. Nah, kepribadian dalam tubuh Billy ini terus bertambah sampai berjumlah 27 kepribadian, termasuk kepribadian Billy sendiri. Sebelum lanjut nih guys, buat sedikit info. Menurut Allo Dokter, kepribadian ganda adalah kondisi di mana seseorang memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda. Kepribadian ganda disebut juga gangguan identitas disosiatif atau Dissociative Identity Disorder atau DID singkatannya. Dan umumnya disebabkan oleh pengalaman traumatis yang terjadi secara berulang kali di masa kanak-kanak. Kalian penasaran gak sih kepribadian-kepribadian dari Billy itu? Sekarang aku akan membahas tentang kepribadian-kepribadian yang ada di dalam tubuh Billy.
Setiap kepribadian itu memiliki nama, sifat, hobi, keahlian, dan pola pikir yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, aku akan membagi mereka menjadi dua kategori, yaitu the 10 dan the undesirable. Undesirable atau yang tidak diinginkan. Oke guys, kalau agak salah ngomong kata, nanti kalau salah aku kasihin suara yang benarnya kayak gimana. Untuk kategori pertama yaitu the 10 merupakan kepribadian yang bukan tidak diinginkan. Hal ini dikatakan oleh kepribadian Regan dan Arthur. Kepribadian ini dengan bebas membagi kesadaran mereka dan dokter pun dengan cepat bisa mengetahui keberadaan mereka. Seperti namanya, kepribadian yang masuk dalam kategori ini itu ada 10 kepribadian, yaitu yang pertama, Billy Milligan. Nah, Billy Milligan itu adalah kepribadian asli atau inti. Yang kedua, ada Arthur. Arthur berumur 22 tahun. Ia adalah orang Inggris yang sangat cerdas dan terpelajar, seorang ahli dalam sains dan kedokteran dengan fokus pada hematologi. Fasih membaca dan menulis bahasa Arab, ia merupakan kepribadian pertama yang menyadari hadiran kepribadian-kepribadian lain yang ada di dalam tubuh Billy. Jika ada di tempat yang aman, dia yang akan berkuasa dan memutuskan siapa yang akan keluar dan menguasai kesadaran tubuh. Yang ketiga ada Regan. Berumur 23 tahun, ia adalah penjaga kebencian. Namanya berasal dari kata rage again atau yang memiliki arti mengamuk lagi. Regan menggambarkan dirinya sebagai Yugoslavia, memiliki aksen Slavia dan dapat berbicara dalam bahasa Serbo-Kroasia. Ia merupakan ahli senjata dan peluru. Dia sangat jago dalam karate. Kekuatan fisiknya berasal dari kemampuan mengendalikan hormon adrenalin di dalam tubuhnya. Saat yang genting dan berbahaya, dialah yang akan menguasai kesadaran sepenuhnya. Yang keempat ada Ellen. Dia berumur 18 tahun. Dia adalah seorang penipu dan manipulator. Dia adalah orang yang paling umum berbicara di dunia luar. Dia bisa memainkan drum dan jago melukis potret wajah. Ia adalah satu-satunya kepribadian yang tidak kidal dan juga satu-satunya kepribadian yang merokok. Yang kelima ada Tommy. Berumur 16 tahun, ia adalah seorang escape artist. Ahli melepas diri dari segala macam kunci dan simbol ikatan, termasuk borgol. Dia merupakan orang yang antisosial. Dia bisa memainkan saksofon dan ahli dalam elektronik. Dia juga bisa melukis pemandangan. Keenam ada Danny, berumur 14 tahun. Ia sangat takut dengan orang lain, terutama laki-laki. Ini hanya berani melukis objek mati. Katanya, hal ini tuh terjadi setelah Karmer menyuruhnya menggali kuburannya sendiri dan menguburnya di dalam hidup-hidup. Yang ketujuh ada David. Berumur 8 tahun, ia merupakan penanggung rasa sakit. Ia akan menyerap semua rasa sakit yang diderita oleh kepribadian-kepribadian lain. Yang kedelapan ada Christian. Berumur 3 tahun, ia adalah orang yang berdiri di pojok sekolah saat Billy mendapat masalah. Dia menderita disleksia, tetapi Arthur mengajarinya membaca dan menulis. Dia suka menggambar dan mewarnai bunga dan kupu-kupu. Yang kesembilan ada Christopher. Berumur 13 tahun, ia merupakan kakak laki-laki dari Christian. Penurut tetapi juga bermasalah, suka memainkan harmonika. Yang terakhir ada Lana. Berumur 19 tahun, seorang wanita lesbian, pemalu, kesepian, introvert, suka menulis puisi, memasak, dan membersihkan rumah untuk kepribadian yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke undesirable atau yang tidak diinginkan. 14 kepribadian ini ditekan oleh Arthur dan tidak diperbolehkan untuk muncul karena memiliki kepribadian yang tidak disukai dan juga suka melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Arthur dan Regan. Yang pertama itu ada Philip atau Phil. Berumur 20 tahun, ia adalah seorang preman dan dia juga mengambil bagian dalam merencanakan beberapa kejahatan kecil. Memiliki aksen Brooklyn, dia ditandai karena ia adalah seorang kriminal. Yang kedua ada Kevin. Berumur 20 tahun, ia adalah seorang perencana kriminal. Dia suka membantu menyusun rencana untuk merampok toko obat. Dia ditandai karena ia adalah seorang penjahat. Yang ketiga ada Walter. Berumur 22 tahun, ia merupakan orang Australia. Ia menyebut dirinya pemburu binatang yang hebat dan pandai dalam menentukan arah.
sering digunakan sebagai spotter atau penentu letak. Ia ditandai karena ia pernah menembak dan membunuh burung gagak. Yang keempat ada April, berumur 19 tahun. Ia berlogat bosan. Dia dijuluki sebagai wanita iblis karena ia hanya menyusun rencana untuk membalaskan dendam secara keji kepada ayah tirinya, Billy. Kepribadian lain mengatakan bahwa April itu tidak waras. Dia sempat meyakini Regent untuk membunuh Calmer. Tapi untungnya Arthur bisa membujuk Regent keluar di detik terakhir. Yang kelima ada Samuel, berumur 18 tahun. Ia adalah seorang Yahudi dan satu-satunya yang percaya kepada Tuhan. Ia adalah pembuat patung dan pengukir kayu. Ia ditandai karena ia menjual beberapa lukisan pribadi orang. Mencuri dulu, baru dijualin ke orang, kayak gitu lah guys ya. Yang keenam ada Mark, berumur 16 tahun. Ia tidak memiliki inisiatif dan tidak akan melakukan sesuatu jika tidak disuruh oleh yang lain. Ia melakukan tugas berat yang monoton, dan jika tidak ada pekerjaan, dia hanya akan bengong dan menatap dinding. Dia suka disebut sebagai si zombie. Yang ketujuh ada Steve. Dia berumur 21 tahun. Dia adalah seorang penipu. Steve suka meniru gelagat orang lain, dan saat meniru gelagat orang lain, ia akan menertawakan mereka. Dia merupakan salah satu kepribadian yang tidak mempercayai atau menerima bahwa dirinya adalah seseorang kepribadian majemuk. Kepribadian lain sering mendapat masalah karena si Steve, dan itu alasan kenapa Steve masuk ke kategori yang tidak diinginkan. Yang kedelapan ada Lee. Dia berumur 20 tahun. Dia adalah orang yang nakal, suka membadut, dan melucu. Lelucuannya yang sering menjadikan orang lain menjadi sasaran membuat kepribadian lain sering mengajak Lee untuk berantem. Dia tidak peduli dengan konsekuensi atas tindakannya. Dia dijadikan the undesirable karena salah satu lelucuannya menempatkan mereka di sel isolasi. 9 ada Jason, berumur 13 tahun. Dia adalah katup tekanan. Dia digunakan pada awalnya untuk melepas ketegangan kepribadian yang lain, tapi ia menyebabkan mereka mendapat terlalu banyak masalah dan ditandai sebagai yang tidak diinginkan. Yang ke-10 ada Robert atau Bobby, berumur 17 tahun. Bobby selalu bermimpi untuk memimpin suatu pertualangan atau memperbaiki beberapa krisis global, tetapi ia tidak memiliki ambisi. Dan karena hal tersebut, dia dimasukkan ke kategori yang tidak diinginkan. Sebelah ada Shawn, berumur 4 tahun, dan dia tidak bisa mendengar atau tuli. Dia suka mengeluarkan dengungan agar dia bisa merasakan getaran di kepalanya. Dia dicap the undesirable karena ia tidak memiliki manfaat. Kasian banget ya. Yang ke-12 ada Martin, berumur 19 tahun. Ia adalah orang yang sombong dari New York. Dia suka memamerkan kekayaan dan juga belagu. Ia ingin memiliki segala hal tapi tidak ingin bekerja. Jadi itu alasan kenapa dia masuk ke yang tidak diinginkan. Yang ke-13 ada Timothy atau Timmy, berumur 15 tahun. Ia bekerja di toko bunga dan di sana ia bertemu dengan orang pria homoseksual yang berusaha mendekatinya sampai dirinya ketakutan. Dan karena hal itu, Timothy pergi ke dunianya sendiri. Jadi setelah itu nggak pernah ketemu lagi Timothy-nya. Yang ke-14 atau yang terakhir itu ada sang guru, berumur 26 tahun. Ia adalah kepribadian yang mengajari kepribadian lain keterampilan yang mereka kuasai. Sang guru sangat cerdas dan brilian. Ia juga peka dan memiliki rasa humor yang bagus. Ia mengatakan bahwa dirinya lah diri Billy yang seutuhnya, dan sering menyebut kepribadian lain adalah android buatannya. Ia hampir mengingat semua tindakan dan pikiran dari kepribadian lain. Munculnya sang guru inilah yang membantu Daniel Thayer menyelesaikan bukunya tentang Billy. Untuk sedikit info, orang yang memiliki DID tidak akan bisa mengingat apa yang dilakukan atau yang dipikirkan oleh kepribadian lain. Jadi, dengan hadirnya sang guru, sangat bisa membantu Daniel mengetahui tentang semua kepribadian yang ada di dalam tubuh Billy. Apa saja yang mereka lakukan, hobi, dan segala macamnya. Sekarang kita masuk ke kasus-kasus yang terkena oleh Billy. Pada tahun 1975, Billy pernah dipenjara di lembaga permasyarakatan Lebanon di Ohio karena pemerkosaan dan perampokan bersenjata. Lalu ia dibebaskan bersyarat di awal tahun 1977, namun wajib lapor tentang kasus kekerasan seksualnya itu. Pada Oktober 1977, Billy ditangkap lagi karena memperkosa
3 wanita di kampus Ohio State University. Dia diidentifikasi oleh salah satu korbannya dari foto-foto pelaku seksual yang diambil oleh polisi. Dan sidik jarinya juga ditemukan di salah satu mobil korban. Salah satu korban berkata bahwa ia cukup baik dan bertingkah seperti anak gadis berumur 3 tahun. Karena Billy menggunakan pistol saat melakukan aksinya itu, artinya ia sudah melanggar syarat kebebasannya. Kemudian Billy didakwa atas 3 kasus penculikan, 3 kasus perampokan, dan 4 kasus pemerkosaan. Lalu ia dikurung di Lembaga Permasyarakatan Negara bagian Ohio. Dalam rangka mempersiapkan pembelaannya, ia menjalani pemeriksaan psikologis oleh Dr. Will C. Driscoll. Lalu Billy didiagnosis memiliki skizofrenia akut. Billy kemudian diperiksa oleh psikolog Dorothy Tanner. Setelah pemeriksaannya, Dorothy menyimpulkan bahwa Billy memiliki DID atau Dissociative Identity Disorder. Nah, setelah diketahui kalau Billy memiliki DID, ia bukan ditahan di penjara, melainkan di rumah sakit jiwa. Billy juga dikirim ke beberapa rumah sakit jiwa di Ohio, seperti Akron State Hospital. Rumah sakit ini tidak terlalu membantu, karena di sini hanya ditemukan 10 kepribadiannya saja. Lalu, seorang psikiater yang bernama Dr. David Howe menemukan 14 kepribadian lainnya yang dilabelkan sebagai the undesirable. Billy dibebaskan pada tahun 1988 setelah menghabiskan 1 dekade di rumah sakit. Tahun 1996, ia tinggal di California. Setelah itu, keberadaan Billy tidak pernah diketahui. Bahkan, teman-temannya pun mengatakan sudah hilang kontak dengan Billy. Beberapa tahun kemudian, Billy diketahui berada di Columbus, Ohio, dan menderita penyakit kanker yang dirawat di rumah. Billy kemudian meninggal akibat kanker pada tanggal 12 Desember 2014 di usianya yang ke-59 tahun. Nah, kalau kalian penasaran tentang Billy lebih lanjut lagi, kalian bisa membaca novelnya yang berjudul The Mind of Billy Milligan, atau yang kalau di Indonesia ini tuh 20 Wajah Billy, yang dikarang atau ditulis oleh Daniel Keir. Dan ada filmnya juga guys, judulnya itu The Crowded Room, yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Tapi benar-benar buku dan filmnya susah banget didapetnya guys. Segitu aja buat video kali ini. Gimana menurut kalian setelah mendengar tentang Billy dan kepribadian lainnya? Kalau kalian suka sama video kita kali ini, kalian bisa subscribe, like, comment, dan share video ini. And see you in our next video. Bye!